Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhaya Waris dengan NIM 2420203862201005. Saya dari program studi akuntansi lembaga keuangan syariah. Adapun video pembelajaran ini dari mata kuliah akuntansi keuangan dengan dosen pengampu Ibu Ira Sahara MAK. Adapun judul materi yang akan saya jelaskan yaitu properti investasi. Materi yang pertama yaitu pengertian properti investasi. Properti investasi adalah tanah atau bangunan yang dimiliki oleh suatu pihak dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk dipakai sendiri dalam kegiatan sehari-hari. Keuntungan tersebut bisa diperoleh dari uang sewa yang diterima secara rutin atau dari kenaikan nilai properti ketika harganya meningkat di masa depan. Fokus utamanya adalah menghasilkan keuntungan, artinya properti ini dimiliki untuk mendapatkan uang, tidak digunakan langsung dalam operasional. Maksudnya, properti tersebut tidak dipakai untuk kegiatan sehari-hari, bukan persediaan untuk dijual, artinya properti ini tidak dibeli untuk cepat dijual kembali. Biasanya dimiliki dalam jangka panjang, maksudnya properti ini disimpan dalam waktu lama karena keuntungannya didapat secara bertahap, bukan secara cepat. Materi selanjutnya yaitu tujuan kepemilikan properti investasi. Tujuan yang pertama itu mendapatkan pendapatan sewa. Properti investasi dimiliki agar pemilik bisa mendapatkan uang secara rutin dari penyewaan properti tersebut, misalnya sewa rumah, ruko, atau gedung. Pendapatan sewa ini menjadi penghasilan tetap bagi pemilik. Yang kedua itu memperoleh keuntungan dari kenaikan nilai properti. Selain dari sewa, pemilik juga berharap nilai properti tersebut naik seiring waktu. Ketika properti dijual di masa depan dengan harga lebih tinggi dari harga beli, maka pemilik akan memperoleh keuntungan. Tujuan yang ketiga yaitu sarana investasi jangka panjang. Properti investasi digunakan sebagai tempat menanamkan modal dalam jangka waktu lama. Nilainya cenderung stabil atau meningkat sehingga cocok untuk perencanaan keuangan masa depan. Materi selanjutnya yaitu pengakuan properti investasi. Properti investasi dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Maksudnya, properti tersebut diperkirakan akan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Keuntungan ini bisa berupa pendapatan dari uang sewa dan kenaikan nilai properti jika dijual di masa depan. Jika properti tidak memberikan manfaat atau keuntungan, maka tidak layak dicatat sebagai aset investasi. Syarat yang kedua yaitu biaya perolehan dapat diukur secara andal. Artinya, nilai atau biaya untuk memperoleh properti tersebut dapat dihitung dengan jelas, misalnya harga beli properti, biaya pajak, biaya notaris, biaya lain yang berkaitan dengan pembelian. Jika biaya perolehan tidak jelas atau tidak bisa diukur dengan pasti, maka properti tersebut tidak dapat diakui sebagai aset. Materi selanjutnya yaitu pengukuran awal. Saat pertama kali properti investasi diakui sebagai aset, nilainya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan sampai properti siap digunakan atau disewakan. Adapun komponen biaya yang pertama, harga beli. Ini adalah harga utama yang dibayarkan untuk membeli tanah atau bangunan dari penjual. Yang kedua itu biaya notaris. Biaya yang dibayarkan untuk mengurus akta jual beli dan dokumen hukum agar kepemilikan properti sah secara hukum. Yang ketiga yaitu pajak pembelian. Pajak yang harus dibayar saat membeli properti seperti BPHTB. Pajak ini menjadi bagian dari biaya perolehan karena wajib dikeluarkan untuk memperoleh properti. Yang keempat itu biaya lain hingga siap digunakan. Biaya tambahan yang diperlukan agar properti siap dipakai atau disewakan, misalnya biaya renovasi awal, biaya pengurusan izin, dan biaya balik nama sertifikat. Materi selanjutnya yaitu pengukuran setelah pengakuan. Setelah properti investasi dicatat sebagai aset, nilainya dapat diukur dengan dua cara, yaitu model nilai wajar dan model biaya. Model nilai wajar
adalah nilai properti disesuaikan dengan harga pasar saat ini. Jika harga properti naik, selisih kenaikan tersebut dicatat sebagai laba. Jika harga properti turun, maka selisih penurunannya dicatat sebagai rugi. Model ini menunjukkan nilai properti yang paling mendekati kondisi pasar sehingga laporan keuangan terlihat lebih aktual. Yang kedua yaitu model biaya. Pada model biaya, properti tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan awal. Nilainya kemudian dikurangi secara bertahap melalui penyusutan sesuai dengan umur manfaat properti. Model ini digunakan untuk menunjukkan nilai properti berdasarkan biaya historis, bukan harga pasar. Contoh properti investasi seperti gedung yang disewakan ke pihak lain, ruko yang dimiliki untuk disewakan, tanah yang dimiliki untuk kenaikan nilai jangka panjang, dan apartemen yang disewakan. Adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu properti investasi adalah tanah atau bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan baik dari sewa maupun kenaikan nilai dan tidak digunakan untuk operasional. Properti ini diakui sebagai aset jika memberi manfaat ekonomi dan biaya perolehan dapat diukur dengan jelas. Pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan lalu diukur kembali menggunakan model nilai wajar atau model biaya. Properti investasi umumnya digunakan sebagai investasi jangka panjang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.